Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kita mau membawa setiap pujian, penyembahan kita bagi Dia Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita menaikkan pujian kita. Kita mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kami boleh merasakan akan kebaikan-Mu dari waktu ke waktu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu.
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena Engkau yang layak kami tinggikan, karena Engkau Allah yang layak kami agungkan dan kami muliakan, karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan, kesehatan, kekuatan yang Engkau beri dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh kembali menghampiri takhta kudus-Mu. Kami mau membawa pujian, penyembahan kami hanya bagi Engkau saja. Kuduskan, sucikan hidup kami Tuhan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Mari kita mau bersuka cita, kita mau bergembira, menaikkan pujian kita buat Tuhan. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sama-sama katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah,
sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Kita terus menaikkan pujian kita bagi Tuhan. Amin. Dia menjadikan kita lebih dari para pemenang. Haleluya. Kita mau terus tinggikan Dia. Kita mau terus agungkan Dia. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Sebab kuasa Tuhan menyertai hidup kita semua. Haleluya. Katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Mari kita mau katakan, kita lebih dari pemenang. Kita mau deklarasikan ini. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. 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 Kita lebih Amin. dari pemenang. Kita lebih 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 dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
Mungkin dalam hidup ini ada banyak perkara yang tidak kita mengerti. Tapi percayalah satu hal, Dia Allah yang sanggup menolong kita, sanggup menyembuhkan kita, sanggup memulihkan kita tepat pada waktunya. Amin. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih, kita imani pujian ini, bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik untuk kita semua. Mari nyanyikan pujian ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Serahkanlah setiap perkara beban hidupmu kepada Tuhan. Percayalah, Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Dia Allah yang sanggup memulihkan kita. Dia Allah yang sanggup memberikan jalan keluar untuk kita. Terima kasih ya Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya. Katakanlah waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan,
Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh memuji meninggikan Engkau. Dengan iman kami percaya Tuhan, waktu-Mu yang terbaik untuk menolong kami semua. Apapun masalah yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau mengerti dan Engkau peduli Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi dan pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan otoritas daripada-Mu, dan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, walaupun masih dalam keadaan seperti ini, kita ibadah di rumah kita masing-masing, dan kita bisa mengikuti pelayanan firman Tuhan melalui online karena situasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut. Namun demikian, seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu bahwa tanggal 28 bulan ini kita akan kembali ibadah di gereja masing-masing, baik di Taman Aries maupun di Pluit Muara Karang pada jam yang sama seperti yang sudah kita adakan waktu-waktu yang lalu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang ada di dalam Yesus Kristus dan sudah siap menerima firman Allah pada saat ini, saya akan menyampaikan sebuah topik firman Allah yang berjudul sikap hati terhadap janji-janji Allah. Nah, kita kembali akan melihat dalam kitab Nabi Yosua pasal 1. Saya akan baca beberapa ayat ke depan. Pertama-tama pada ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat 4 tertulis demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semua itu akan menjadi daerahmu. Kitab Nabi Yosua adalah kitab yang menceritakan terjadinya pergantian kepemimpinan bagi bangsa Israel sejak keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, kita tahu bersama bahwa dari sejak awal Allah telah menetapkan, mengangkat Musa menjadi seorang pemimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan untuk mendapatkan, untuk menguasai dan menempati tanah yang pernah Allah janjikan kepada nenek moyang mereka Abraham, yaitu tanah Kanaan. Namun kalau kita membaca, setelah 40 tahun kurang lebih bangsa Israel dipimpin oleh Musa, Musa berbuat satu kesalahan di hadapan Allah, yang sebagaimana kita dapatkan ketika orang-orang Israel datang kepada Musa dan kepada Harun. Mereka datang dengan sikap yang tidak berdamai. Mereka memberontak, mereka bersungut-sungut,
Mereka melawan apa yang Allah perintahkan kepada mereka, tetapi pada waktu itu mereka berteriak meminta air untuk minum, dan kemudian Allah berkata kepada Musa, "Musa, bawalah tua-tua Israel ke gunung Tuhan, ke gunung Horeb, dan katakan kepada gunung itu bahwa keluarkan air untuk memenuhi kebutuhan air orang Israel." Tetapi kita baca dalam Alkitab bahwa Musa terpancing dengan rasa marahnya. Dia membawa bangsa Israel, khususnya ketua-tua Israel, menghadap gunung Tuhan, gunung Horeb. Lalu kemudian Musa memukul 2 kali gunung batu itu. Allah marah karena Allah menyuruh hanya cukup berbicara kepada gunung batu itu, tetapi Musa karena terpancing emosi, dia memukul gunung batu itu. Lalu Allah berkata bahwa engkau tidak akan memasuki tanah Kanaan. Itu sebabnya sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Allah telah mengangkat Musa di puncak Bukit Nebo. Lalu terjadilah pergantian kepemimpinan orang Israel yang justru pada waktu itu telah berada di ujung perjalanan, tinggal menyeberangi sungai Yordan dan akan menduduki tanah Kanaan. Nah, kemudian terjadilah peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Yosua inilah jua yang bersama-sama dengan Kaleb 40 tahun yang lalu yang diutus oleh Musa bersama-sama dengan 10 orang yang lain untuk masuk ke tanah Kanaan, mengintai keadaan tanah Kanaan. Yosua inilah juga yang kemudian kembali bersama-sama dengan Kaleb dan mengatakan betul tanah Kanaan itu dikuasai oleh orang-orang yang besar-besar. Di sana ada suku Kanani, suku Yebusi, suku Enak, suku Amori, suku Het, dan lain sebagainya. Tetapi tanah itu sudah diserahkan oleh Tuhan kepada kita. Artinya sejak 40 tahun yang lalu, Yosua telah berpegang pada janji Allah. Dan janji itu disimpan oleh Yosua dalam hatinya. Ketika dia akan meneruskan kepemimpinan kepemimpinan Musa, memimpin orang Israel memasuki tanah Kanaan, mereka berada di sebelah timur sungai Yordan. Setelah Allah mengangkat Musa di atas Bukit Nebo, sekarang Allah akan serahkan tongkat kepemimpinan itu kepada Yosua. Dan inilah yang dikatakan bahwa Allah akan membawa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan untuk menduduki tanah Kanaan. Dan kalau kita baca perjanjian Allah ini, dan ini janji Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 dan pasal 15. Pasal 12 ayat 7. Pasal 15 ayat 7 dalam kitab Kejadian adalah merupakan titik awal Allah berjanji kepada Abraham mengenai kepemilikan tanah di tanah Kanaan ini. Artinya, kalau kita lihat dari dimensi waktu, 500 tahun yang lalu sudah dijanjikan oleh Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, bahwa tanah Kanaan akan diberikan oleh Allah kepada keturunan Abraham dan seterusnya. Nah, kita bisa membayangkan janji Allah yang diucapkan oleh Allah, diikatkan oleh Allah, diikrarkan oleh Allah kepada Abraham menggunakan sumpah demi nama Allah sendiri. Allah tidak pernah mengingkari janji itu. 500 tahun kemudian janji itu digenapkan, khususnya ketika bangsa Israel kembali dari Mesir dan dibawa pimpinan Yosua. Nah, kepada Yosua Allah berkata bahwa dia akan meneruskan
tongkat kepemimpinan. Otoritas Allah ada pada Yosua. Ayat yang kelima kalau kita membaca tertulis begini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Allah berjanji kepada Yosua. Sebagaimana Allah menyertai Musa yang telah memimpin bangsa Israel dalam proyek Allah yang pernah Allah janjikan kepada nenek moyang mereka Abraham. Penyertaan Allah kepada Musa itu jelas sekali. Bagaimana Allah melakukan mujizat demi mujizat. Dari setiap tempat berpindah ke tempat yang lain. Terus berpindah ke tempat yang lain. Sampai Musa diangkat oleh Allah di atas Bukit Nebo. Penyertaan Allah kepada Musa jelas, nyata, dan ditandai dengan berbagai mujizat. Nah, janji Allah ini juga Allah sampaikan kepada Yosua bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau, karena Allah akan menyertai Yosua. Bukankah juga janji yang sama Yesus berikan kepada kita orang-orang percaya? Ketika Yesus sebelum dia naik ke surga, kita dapat temukan janji itu dalam Injil Matius pasal 28, juga dalam Injil Markus pasal 16. Kata Yesus, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam. Terjemahan yang kita baca dalam Alkitab sekarang ini, janji penyertaan Yesus kepada kita sampai akhir zaman. Tetapi kalau kita baca terjemahan yang lama, jelas menggunakan kata sampai pada akhir zaman. Artinya sampai pada kesudahannya. Itu janji Tuhan untuk penyertaan bagi kita sekalian. Nah, kita tahu bahwa janji Allah itu adalah janji yang tidak pernah diingkari oleh Allah, atau dialpakan oleh Allah, atau dilupakan oleh Allah, atau diabaikan oleh Allah. Janji-janji Allah itu ya dan amin. Dua ayat dalam firman Allah ingin saya baca di dalam kitab Mazmur pasal 12. Dalam kitab Mazmur pasal 12 ayat 7 tertulis demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Sebuah gambaran yang diangkat oleh pemazmur mengenai janji Allah. Dia sebutkan bahwa janji Allah itu sungguh telah teruji. Murni, lebih murni dari perak yang dimurnikan 7 kali dalam peleburan tanah. Nah, kita tahu angka 7 adalah angka kesempurnaan. Artinya janji Allah itu sempurna dalam berbagai dimensi. Sempurna di dalam apa yang Allah janjikan itu sendiri. Sempurna dalam waktu penggenapannya. Sempurna dalam ketepatan apa yang Allah janjikan kepada kita. Allah berjanji sesuatu kepada kita, Dia tidak akan pernah merubah janji itu. Termasuk janji penyertaan Allah sampai kesudahan alam. Ayat berikut tertulis demikian. Masih dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat 31. Mazmur 18
ayat 31 tertulis demikian. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Adapun Allah itu jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Berkali-kali pemazmur menyampaikan mengenai janji Allah itu, karena sudah dialami secara nyata, secara pribadi oleh pemazmur, bagaimana penyertaan Allah itu yang sempurna. Allah yang sudah menyampaikan janji penyertaannya itu kepada Raja Daud. Apapun juga, sebesar apapun juga tantangan, masalah yang dihadapi oleh Raja Daud, kita baca bahwa Raja Daud tidak pernah terkalahkan. Karena janji Allah, penyertaannya itu sempurna. Itu sebabnya kemudian disimpulkan oleh Raja Daud bahwa janji Allah itu sempurna. Nah, kemudian kita lihat pada pasal yang lain, 119 di dalam kitab Mazmur, pasal 119, kita baca di dalam ayat 11, Mazmur 119 ayat 11 tertulis demikian. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di mana Raja Daud menyimpan janji Allah? Dia tidak sebatas membaca, mendengar dari orang, tetapi dia menyimpan dalam hati, dalam pikiran, di dalam lubuk hati. Raja Daud menyimpan janji-janji Allah. Di sini kita lihat bahwa betapa pentingnya peran hati terhadap janji-janji Allah. Artinya kita tidak boleh melupakan janji-janji Allah. Sekali kita pegang janji Allah, jangan sekali-kali kita melepaskan atau melupakan janji-janji Allah itu. Itu sebabnya kita harus menyimpan janji Allah itu dalam hati kita. Ini pernyataan seorang Raja Daud. Dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu. Nah, kalau kita kemudian kaitkan dengan apa yang dialami oleh Yosua, kita kembali dalam kitab Nabi Yosua pasal 1. Kita akan temukan bagaimana Allah kemudian melibatkan hati seorang Yosua terhadap pencapaian janji-janji Allah itu. Kalau kita baca pada ayat pertama, ayat 1-4, Allah sudah menyampaikan kepada Yosua bahwa Yosua akan menggantikan Musa dalam kepemimpinan bangsa Israel di ujung perjalanan mereka memasuki tanah Kanaan. Dan ini momen yang sangat penting sekali. Sudah sekian banyak waktu mereka lewati sejak keluar dari Mesir. Bahkan sudah berganti generasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tanah perjanjian seperti yang sudah dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka Abraham 500 tahun yang lalu. Apakah Allah membatalkan? Tidak. Apakah Allah dapat digagalkan oleh karena ulah orang Israel pada generasi pertama? Tidak. Generasi pertama telah lewat. Dapat dikatakan
dari generasi pertama yang keluar dari Mesir, yang berjumlah 3 jutaan orang, tertinggal Yosua dan Kaleb. Selebihnya sudah tewas di padang belantara, dan sekarang muncul generasi kedua. Nah, generasi kedua inilah yang akan dipimpin oleh Yosua memasuki tanah Kanaan untuk mengecap janji Allah itu. Allah sudah katakan kepada Yosua pada ayat 1-4 bahwa dia akan menggantikan Musa untuk meneruskan kepemimpinan dan akan mewarisi tanah Kanaan itu dengan luas yang begitu besar. Ayat 5 Allah berkata, sebagaimana aku telah menyertai Musa, juga Allah akan menyertai Yosua. Bahkan Allah katakan tidak ada seorang pun yang mampu bertahan berhadapan dengan Yosua. Lalu bagaimana sikap dari Yosua? Nah, kita baca. Akan kita temukan 4 kali Allah berkata kepada Yosua bagaimana dia harus bersikap dalam hatinya. Yang pertama, ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 6. Setelah pada ayat 5 Allah berjanji, sebagaimana Allah menyertai Musa, demikian juga Allah akan menyertai Yosua. Artinya, berkat yang besar sudah ada di hadapan mata mereka, yaitu menduduki tanah Kanaan. Janji Allah tentang penyertaan sudah disampaikan oleh Allah. Sekarang Allah kemudian menyuruh Yosua bagaimana harus bersikap dalam hati. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu pertama. Kemudian ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang kedua, masih bahasa yang sama, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tetapi ditambah lagi, tetap melangkah sesuai dengan hukum firman Allah yang sudah disampaikan oleh Allah melalui Musa kepada Yosua. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya, Yosua selain meneguhkan hatinya untuk menyimpan janji-janji Allah itu, dia tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri, terpengaruh dengan apapun juga. Kita seringkali kita sudah berdoa kepada Tuhan, dalam hati, pikiran kita ingat janji Allah. Kemudian kita meminta Tuhan genapkan janjinya kepada kita. Tetapi kemudian kita goyah. Datang perkataan dari orang lain. Datang ucapan-ucapan dari orang lain. Ada yang menguatkan kita, tetapi tidak sedikit juga yang kemudian menggoyahkan hati kita. Ini penting buat kita sekalian. Ketika kita berkerinduan untuk mencapai semua janji-janji Allah, apakah itu janji berkat jasmani, ataukah mungkin janji berkat rohani yang nanti akan kita terima, kita sudah pegang janji itu.
kita imani janji itu. Tetapi kadang-kadang kita lupakan janji itu karena kita tergoda, terbawa, terpengaruh dengan datangnya orang-orang yang bukan membuat kita menjadi kuat, tetapi justru membuat kita menjadi lemah. Lanjut kita lihat ayat berikut. Pada ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Allah Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita lihat pada bagian pertama ayat ini, kalimat pertama masih tetap sama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tetapi ditambah lagi, selain pada ayat 7 tadi, jangan engkau melupakan hukum-hukum Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan terpengaruh dengan bahasa orang lain yang datang seringkali menakutkan kita, menciutkan hati kita, sehingga iman kita tidak ada gunanya lagi, dan kadang-kadang kita melupakan janji-janji Allah. Nah, pada bagian ketiga ayat 9 ditambahkan lagi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan tawar hati. Karena Allah berjanji, Allah menyertai Yosua kemana saja dia pergi dan di mana saja dia berada. Selain berpegang teguh terus pada firman Allah, tidak menyimpang ke kiri atau kanan, tidak terpengaruh dengan bahasa-bahasa orang lain yang datang menakutkan kita, kita tidak perlu takut. Dalam surat Petrus berkata, serahkanlah kepada Tuhan segala kekhawatiranmu, segala ketakutanmu. Jangan kita khawatir, hadapi hari-hari besok, berpegang pada janji Allah, penyertaannya sempurna buat kita. Jangan kita takut dan jangan kita tawar hati. Kita baca dalam surat Korintus, Paulus menulis, salah satu yang tidak bisa mengecap kerajaan surga adalah orang penakut. Orang-orang penakut itu tidak disukai oleh Tuhan. Hanya dengar desas-desus yang menakutkan. Apakah kita harus terbawa dengan ketakutan orang lain? Lalu dia tularkan ketakutan itu kepada kita. Ini berbahaya, ini tidak boleh. Kita terus berpegang pada firman Allah. Janji Allah itu murni, tidak pernah berubah, dan tidak pernah bergeser dari apa yang telah dijanjikan. Jadi, selain kita teguhkan hati kita, kita kuatkan hati kita, kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetap berpegang teguh pada firman Allah, kita tetap menjaga. Jangan sampai kita alami tawar hati. Tawar hati itu artinya orang yang sudah mulai kehilangan pengharapan. Seolah-olah Allah sudah tidak sanggup menolong kita. Padahal kita tahu bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang keempat, ayat terakhir, ayat 18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi 4 ayat ini, bagian keempat Allah tambahkan. Seperti ayat-ayat sebelumnya, bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri, bertahan melawan engkau, berhadapan dengan engkau. Itu sebabnya Allah katakan kepada Yosua pada ayat 18, setiap orang yang menentang engkau
dia akan dihukum mati. Ini haknya Allah. Itu sebabnya betapa pentingnya. Pertama adalah menjaga hati kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, teguh di dalam Tuhan, tidak terombang-ambing, tidak terpengaruh dengan bahasa-bahasa pesimis dari orang lain, dengan tetap menengadah kepada Tuhan. Iman dan pengharapan kita tetap tertuju kepada Tuhan. Kita akan mendapatkan semua yang dijanjikan Tuhan kepada kita sekalian. Nah, 1-2 ayat terakhir akan saya baca di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 23. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 23 tertulis demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan kita mau digeser dari perjanjian Injil itu. Jangan sampai iman kita goyah. Itu sebabnya seperti yang Allah sampaikan kepada Yosua untuk membawa bangsa Israel mengalami penggenapan janji Allah, berkat besar di depan mata mereka, tanah Kanaan yang luas dan subur. Yosua harus tetap teguh hatinya, harus tetap kuat hatinya, dan menyimpan janji-janji Allah itu dalam hati. Kita pun demikian. Kita sudah banyak kali mendengar firman Allah. Hari-hari ini adalah hari-hari ujian iman kita. Hadirnya pandemi COVID-19 yang kemudian sekian banyak manusia terkungkung dengan rasa takut. Takut dengan virus corona ini. Betul, kita harus patuh kepada aturan pemerintah, aturan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tetap kita harus patuhi untuk menjaga kesehatan kita sendiri, terhindar dari penularan COVID-19. Tetapi sebagai orang percaya, simpan janji Allah dalam hati pikiran kita. Jangan gampang digoyahkan oleh isu-isu yang menakutkan, seolah-olah Allah tidak sanggup mengatasi segala-galanya. Allah sanggup menolong kita. Allah yang sudah berjanji kepada Musa, Allah yang sudah berjanji kepada Yosua, di mana Allah akan menyertai dia sampai selama-lamanya. Allah yang sama di dalam Yesus Kristus juga telah berjanji kepada kita, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Tetap kita berpegang pada janji Allah, iman kita tetap tertuju kepada Tuhan, hati kita tetap kuat, semakin diteguhkan, dan semakin kita setia kepada Tuhan. Yesus tidak pernah berubah. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Dia menjadi penjaga kita. Dia adalah Allah Israel yang tidak pernah tidur. Matanya selalu tertuju kepada orang-orang yang mencari Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa mulai minggu depan, tanggal 28 Februari, kita kembali ibadah di gereja masing-masing. Saudara yang dengan kekuatan hati saudara
iman saudara bertindak untuk datang dalam gereja, silakan. Tetap dengan menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan mencuci tangan setelah tiba di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa bersama-sama untuk firman Allah yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Bapa di sorga, Allah yang baik, dalam nama Yesus Tuhan kami, terima kasih buat kesempatan waktu yang Engkau berikan bagi kami di tengah-tengah keadaan dan suasana yang masih mencekam karena hadirnya pandemi COVID-19. Tetapi Tuhan, Engkau tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Sekalipun hanya melalui online, ibadah kami berjalan Tuhan. Bahkan dapat mengikuti firman Allah yang sudah kami dengar tadi. Tuhan, kami simpan firman-Mu, janji-janji-Mu, ya dan amin. Kami taruh dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan kami tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Tolong kami hari-hari ini. Jaga lindungi kami Tuhan. Dari semua keadaan yang terjadi, yang membuat banyak sekali orang merasa takut. Tetapi kami tidak takut Tuhan. Kami tidak tawar hati. Terhadap janji-Mu, kami aminkan ya Tuhan. Engkau Allah setia dalam setiap janji-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Berkati di mana kami berada sekarang. Di rumah masing-masing. Baik di dalam kota, di luar kota, maupun jemaat yang ada di luar negeri. Tuhan lawati kami semua. Jamah kami semua. Kuatkan kami semua. Hiburkan kami semua. Dan bagi mereka yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah kami yang baik. Kami sudah berdoa dan mendengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Nah saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita, kembali saya akan berdoa untuk doa berkat bagi saudara-saudara. Tundukkan kepala masing-masing di tempat saudara berada sekarang ini, dan saudara akan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan kami, akhir ibadah pada pagi ini. Kembali kami datang dalam doa kepadamu. Kami akan mengakhiri ibadah kami secara online ya Tuhan. Tetapi kami yakin tidak mengurangi kehadiran-Mu dalam hidup kami. Tuhan berkati kami semua. Berkati setiap rumah tangga kami. Berkati usaha pekerjaan sumber nafkah jemaat Tuhan. Berkati pendidikan anak-anak kami. Berkati kesehatan tubuh dan keamanan seluruh jemaat. Berkati kami dalam segala hal Tuhan. Nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Bila Tuhan berkenan minggu depan, tanggal 28 Februari 2021, kembali kami akan ibadah di gereja seperti semula. Tuhan tolong kami, biar kiranya kesempatan itu kami gunakan sebaik-baiknya. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih di tempat saudara berada, tadakan tangan-Mu dan akan menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah gandumu, diberkatilah minyakmu, dan diberkatilah anggurmu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal, persekutuan, penghiburan, kekuatan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan terima berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Searching the world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. And carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all.
swear